Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hoirunisa, nomor NPM 19751009. Saya mahasiswi dari program studi D3 Bisnis kelas semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diferensiasi, bauran pemasaran atau marketing mix, dan penjualan pada produk berskala multinasional, produk regional, dan produk lokal. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Khalil Fatih MP. Untuk video penjelasannya ada pada slide berikut ini. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian dari diferensiasi bauran pemasaran dan penjualan. Yang pertama yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah kebijakan perusahaan yang mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Diferensiasi disebut juga sebagai tindakan merancang satu perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Nah, diferensiasi ini terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi pelayanan, diferensiasi personil, diferensiasi pesaluran, dan diferensiasi citra. Nah, pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix adalah kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu Price, Product, Place, dan Promotion, menurut Kotler tahun 2000. Produk dan bauran produk ini adalah sistem produk, sekelompok produk yang berbeda tapi saling berhubungan berfungsi dengan cara saling melengkapi. Bauran produk merupakan rangkaian dari seluruh produk dan varian produk yang ditawarkan satu penjual tertentu kepada pembeli. Kemudian promosi, yaitu strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa tidak sekedar promosi. Kemudian place atau tempat, merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen atau di mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Semakin banyak tempat yang memudah untuk mendapatkan atau membeli produk atau jasa semakin baik bagi bisnis. Kemudian price atau harga, yaitu memahami elastisitas pasar dan menaruh perhatian terhadap kompetitor. Nah, definisi penjualan adalah proses saat seorang membantu orang lain mengambil keputusan pembelian dan merupakan upaya bagaimana menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk atau jasa perusahaan. Di sini, tenaga penjual harus mampu membangun hubungan baik dengan calon pelanggan agar calon pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan yang setia atau loyal. Nah, kemudian untuk produk yang saya pilih di sini ada produk berskala multinasional. Produk yang saya pilih adalah minuman Bear Brand dari PT Nestle Indonesia. Produk Bear Brand merupakan produk merek minuman susu steril diproduksi oleh PT Nestle Indonesia pada tahun 1906 dan merupakan produk yang unggul dan produk terlaris di pasaran, serta banyak manfaat dibanding susu jenis lainnya. Akan tetapi tidak dianjurkan untuk orang yang alergi susu. Bear Brand susu sapi telah melewati proses sterilisasi yang jauh lebih baik daripada susu lainnya. Nah, diferensiasi produknya adalah terletak pada logo kemasan dengan menggunakan gambar beruang sebagai tag produknya agar mampu menarik perhatian khalayak, dan Bear Brand juga menggunakan TVC-nya atau iklan televisi yang unik, yaitu kemasan merek beruang, susunya sapi, mereknya beruang, iklannya naga, dan kemudian penggemarnya adalah manusia. Inilah salah satu strategi pemasaran diferensiasi yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia agar mampu bersaing dengan produk susu lainnya. Kemudian marketing mix. Nah, yang pertama ada produk. Bear Brand terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi tanpa penambahan bahan pengawet yang telah mengalami proses sterilisasi sehingga dapat langsung dikonsumsi. Kemudian Bear Brand dapat membantu menjaga kesehatan dan proses pemulihan tubuh. Bear Brand mengandung seluruh kebaikan susu dan nutrisi serta tidak mengandung gula. Susu Bear Brand terdapat 3 varian, yaitu susu Bear Brand warna putih, susu Bear Brand warna gold dengan sari malt putih, dan susu Bear Brand warna gold dengan sari teh putih. Kemudian untuk harga, dari sisi harga, susu Bear Brand menyerbu pasar minuman sehat dengan harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan produk susu siap minum lainnya. Hal tersebut terkait dengan keputusan manajemen bahwa Bear Brand tidak bersaing dalam segi nilai, tetapi bersaing dalam manfaat yang terkandung di dalam susu Bear Brand. Harga susu Bear Brand warna putih seharga Rp6.900 dengan isi berat bersih yaitu 189 ml. Lalu yang kedua ada harga Bear Brand Gold dengan sari malt putih seharga Rp8.300 dengan isi 140 ml. Dan yang ketiga ada harga Bear Brand Gold dengan sari teh putih
dengan harga Rp 8.300 dengan isi bersih 140 ml. Kemudian promosi. Dari sisi promosi, Bear Brand menetapkan strategi komunikasi khususnya pada media iklan. Media iklanlah yang menjadi semacam medan pertempuran dari minuman susu Bear Brand di Indonesia. Hal ini terkait dengan strategi untuk meningkatkan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Secara kasat mata melalui media iklan bahwa dalam persaingan minuman susu terdapat perbedaan masyarakat yang dituju. Susu Bear Brand memposisikan produk tersebut sebagai susu yang mengutamakan mutu gizi baik untuk keluarga, kecuali untuk anak di bawah 1 tahun tidak diperuntukkan mengkonsumsi susu Bear Brand ini. Nah, kemudian untuk place atau tempat, produk ini dipasarkan di supermarket seperti Matahari, Carrefour, minimarket seperti Indomaret, Alfamart. Bahkan kebanyakan toko kelontong juga menyediakan produk susu Bear Brand ini. Kemudian untuk penjualan produk susu Bear Brand ini memiliki beberapa program strategi penjualan dan pemasarannya. Yaitu yang pertama yaitu iklan. Iklan Bear Brand yang bertema nama dan warna. Dalam iklan bertema #The Great White Plan yang disimbolkan dengan seekor naga putih mempunyai makna kekuatan, manfaat yang didapat setelah mengkonsumsi susu merek Bear Brand ini. Iklan bisa berupa media cetak, majalah, surat kabar, dan media elektronik, televisi, internet. Iklan digunakan untuk membangun citra serta menyebarluaskan informasi agar mendapat tanggapan dari konsumen. Kemudian penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, surat, dan pameran adalah strategi penjualan dari produk Bear Brand ini. Lalu yang kedua, produk skala regional. Produk yang saya pilih yaitu luwak white coffee. Luwak white coffee merupakan produk baru dari kopi luwak produksi PT Java Prima Abadi dengan varian kopi terbaru yaitu 3 rasa yaitu luwak white coffee caramel, mocha rose, dan French vanilla. Kopi luwak memberikan kepuasan kepada penikmat kopi di Indonesia. Nah, kemudian untuk diferensiasi produk diproduksi oleh PT Jaya Prima Abadi. Produknya dikemas dengan berbagai ukuran dari botol, kemasan plastik, kotak atau dus, dan sasetan dengan menggunakan tema gambar luwak di kemasannya. Kemudian memiliki varian kopi terbaru 3 rasa yaitu luwak white coffee, caramel, mocha rose, dan French vanilla. Produk Indonesia bersertifikat halal MUI. Kopi luwak memiliki aroma yang kaya dan bertenaga, mudah didapatkan di warung-warung terdekat dan harganya cukup terjangkau. Nah, untuk bauran pemasaran terdiri dari produk. Kopi luwak white coffee adalah white coffee 3-in-1 tanpa ampas yang tidak bikin perih lambung. Kemudian untuk harga masing-masing dari luwak white coffee ini ada kemasan saset yaitu 20 gram seharga Rp 1.500. Kemudian ada luwak white coffee dengan kemasan dus dengan 200 saset kali 20 gram dengan harga Rp200.000. Kemudian ada luwak white coffee kopi 400 gram 20 saset dikali 20 gram dengan harga Rp20.000. Kemudian ada kopi luwak white coffee premium less sugar dengan 20 saset kali 20 gram dengan harga Rp26.500. Yang terakhir ada kopi luwak white coffee dengan isi saset isi 10 pieces dengan harga Rp12.350. Nah, untuk tempat luwak white coffee tersedia di berbagai supermarket, minimarket, toko-toko online maupun di warung-warung terdekat. Promosi menggunakan media komunikasi pertelevisian dengan melakukan promosi iklan melalui pendekatan dengan artis-artis terkenal untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian penjualan dilakukan melalui media promosi dengan iklan televisi dan radio dengan secara pendekatan oleh artis-artis terkenal. Nah, kemudian menggunakan media sosial Instagram, WhatsApp, dan Facebook, dan yang terakhir yaitu menaruh spanduk di pinggir-pinggir jalan. Selanjutnya ada produk skala lokal yaitu basreng. Basreng sendiri adalah produk yang terbuat dari olahan bakso yang digiling, bakso sapi maupun bakso ikan, kemudian diolah menjadi cemilan khas yaitu basreng. Nah, diferensiasi produknya adalah pertama memiliki cita rasa gurih, renyah, manis, pedas, asin. Terbuat dari bahan baku yaitu daging sapi atau ikan. Kemudian kemasannya menggunakan plastik besar, mika, lalu dibeli label agar menarik, dan juga plastik standing pouch untuk keripik basreng. Diproduksi sendiri oleh buatan rumahan. Mudah didapatkan dan harganya cukup terjangkau.
Label diberi tagline menarik, yaitu cemilanku, cemilanmu, cemilanku juga, hayu. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix dari produk basreng ini adalah produk. Produk yang dikembangkan dan ditawarkan berupa produk bakso yang diolah menjadi basreng, yang memiliki 3 varian rasa, yaitu balado, jagung manis, dan rumput laut. Kemudian untuk harga yang kami tawarkan adalah seharga 40.000 per kilogramnya. Lalu kemudian untuk kemasan Mika seharga Rp 8.000 dan kemasan plastik standing pouch yaitu Rp4.000. Kemudian untuk tempat, kami menjual produk basreng di lingkungan sekitar daerah Pesawaran dan area yang masih cakupannya masih termasuk Bandar Lampung, warung-warung kecil, dan lingkungan kampus. Promosi, kami melakukan promosi penjualan dengan melalui media sosial online yaitu Instagram, WhatsApp, dan marketplace di internet, dan juga melalui offline yaitu menjual produk dari rumah. Selanjutnya pembeli datang ke lokasi langsung. Kemudian yang ketiga yaitu penjualan. Kami melakukan penjualan dengan turun langsung ke tempat dengan bertatap muka dengan pembeli atau pembeli langsung datang ke lokasi kami. Kemudian melakukan penjualan melalui media sosial dan marketplace di website dan aplikasi terpercaya lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas yaitu pertama, ciri khas setiap produk. Setiap produk memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi keunggulan produk tersebut. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix. Dengan adanya bauran pemasaran, perusahaan mampu menganalisa keuangan dan menciptakan merek dagang produk. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dengan adanya diferensiasi produk perusahaan lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen sehingga mampu bersaing di pasaran. Lalu yang keempat, penjualan. Dengan adanya penjualan, perusahaan mampu mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.